Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Bagaimana Bebas dari Kekhawatiran? Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apakah rahasia kita dapat bebas dari kekhawatiran? Dari firman Tuhan di atas kita menemukan, asalkan Anda mengikuti kata tetapi, maka semuanya akan beres. Apakah Anda sedang duduk, berbaring, atau berjalan, Anda dapat melakukannya. Melakukan apa? Pertama, melalui doa, yang adalah doa umum. Kedua, melalui permohonan, yaitu membuat permintaan-permintaan khusus untuk memenuhi keperluan-keperluan khusus dari hati kita. Ketiga, melalui ucapan syukur. Kita menyatakan permintaan kita kepada Allah. Pada dasarnya, Anda harus menyatakan segala sesuatu kepada Allah melalui doa dan permohonan. Menyatakan segala sesuatu kepada Allah melalui ucapan syukur. Pada zaman dulu, kita pernah mengamati para pekerja bangunan ketika mendirikan sebuah bangunan. Mereka mengangkut batu bata ke atap dengan cara berdiri pada tingkat yang berbeda-beda pada sebuah tangga. Kemudian mereka mengoperkan batu bata dari tingkat terbawah ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat teratas. Pekerjaan ini dapat berlangsung dengan cepat karena batu bata yang diterima segera dioperkan kembali. Andai kata pekerjaan di tengah tidak mengoperkan batu bata yang diterimanya, atau pekerjaan di atasnya menolak menerima batu bata yang dioperkan kepadanya, maka pekerja yang di tengah akan mati tertimbun beban-beban yang terus berdatangan. Ketika kekhawatiran datang dalam kehidupan kita, kita perlu segera mengoperkan kekhawatiran itu kepada Allah. Jangan menimbun beban-beban kekhawatiran itu satu persatu dengan terus-menerus. Kita mempunyai jalan keluarnya. Jalan keluar itu adalah nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita dapat melakukan hal ini dengan baik karena kita mempunyai Tuhan yang tinggal di dalam kita. Tuhan itu dekat. Berdoa adalah hak istimewa dari orang Kristen. Kita tidak hanya dapat berdoa kepada Allah hanya untuk perkara-perkara yang besar atau hanya untuk perkara-perkara yang kecil, tetapi kita dapat berdoa kepada Allah untuk segala perkara. Kita dapat mendoakan segala hal yang membuat kita beralasan untuk khawatir. Kita dapat mendoakan segala hal yang membuat kita berkesempatan untuk khawatir. Dalam segala hal, sesungguhnya kita tidak perlu khawatir. Bukan karena kita optimis secara alamiah kita. Bukan pula karena kita adalah orang-orang yang tidak bertujuan, yang apatis terhadap segala hal. Tetapi saudara, kita tidak khawatir karena kita mempunyai Dia, Tuhan, yang menjadi pendengar permohonan kita. Dia dapat dipercaya dan Dia sudi menanggung beban kita. Karena itu kita tidak khawatir tentang apapun, karena kita dapat mempercayakan segala sesuatu kepada Allah melalui doa. Doa itulah jalan keluarnya, dan Allah sesungguhnya adalah jalan keluar kita. Saudara-saudara, cukupkah ketika kita hanya memiliki doa dan permohonan? Tidak. Alkitab tidak hanya menyebutkan doa dan permohonan, tetapi juga disertai dengan ucapan syukur. Kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang menimpa kita terima dari tangan Tuhan yang telah berlubang oleh paku.
Semuanya telah diatur oleh Tuhan yang begitu mengasihi kita. Karena itu kita dapat bersyukur kepadanya. Tuhan, Engkau tidak pernah salah. Berdoa adalah menerima sesuatu dari Allah. Sedangkan ucapan syukur adalah mempersembahkan ucapan syukur kepadanya. Alkitab tidak hanya berkata bahwa kita harus berdoa dan memohon, tetapi Alkitab juga berkata bahwa kita harus belajar mengucap syukur. Dalam hal apa kita harus bersyukur? Dalam segala hal. Bukan hanya pada waktu senang, tetapi juga pada waktu susah, sengsara, dan khawatir. Kita perlu belajar bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya dalam perkara-perkara yang kelihatannya baik, tetapi juga dalam perkara yang kelihatannya tidak baik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita harus mencari kesempatan untuk memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya. Meskipun kita mempunyai banyak alasan untuk khawatir, tetapi kita dapat menyerahkan semua kekhawatiran dan beban kita kepada Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Kita dapat menyerahkan segala sesuatu yang kita khawatirkan melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan jalan keluar supaya kami tidak khawatir. Tuhan, kami mau belajar untuk menyerahkan kekhawatiran kami kepadamu dalam doa dan permohonan, disertai dengan ucapan syukur. Tuhan, Engkau tidak pernah salah. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku adalah melalui tangan pengaturan-Mu. Semuanya timbul dari hati kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tetap percaya dan menaruh harapan kami padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Demikianlah program Renungan Arusayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki renungan firman seri-seri sebelumnya, serta mendapatkan info mengenai sosial media lainnya di area Anda dapat menghubungi kami via SMS di nomor 0877 77 11 4777 atau mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id. Tuhan Yesus memberkati kita semua.